welcome to my channel, Stevie Satria. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat videonya ya. Enjoy this video. Hai, assalamualaikum guys. Balik lagi ke aku Stevie. Akhirnya setelah 9 purnama udah lama sebenarnya pengen lanjut untuk bahas soal-soal SKB. Cuma karena berhubung lumayan banyak kesibukan, kemarin sempat ke pending. Akhirnya kesampaian juga untuk buat kelanjutan latihan soal SKB, manajemen, formasi, jabatan, perencana. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita lanjut aja langsung ke soal yang pertama. Oke guys. Oke, soal pertama, peraturan menteri yang mengatur secara spesifik tentang jabatan fungsional perencana adalah A. Permenpan RB nomor 3 tahun 2016, B. Permenpan RB nomor 4 tahun 2020, C. Permenpan RB nomor 13 tahun 2019, D. Permenpan RB nomor 2 tahun 2020, atau E. Salah semua. Nah, ini soal mendasar banget buat kalian yang melamar jabatan perencana, karena jangan sampai nggak tahu bahwa jabatan fungsional perencana ini sudah diatur tersendiri oleh peraturan menteri. Peraturan menteri yang mana yang mengatur jabatan fungsional perencana? Jadi peraturan menteri yang mengatur tentang jabatan fungsional perencana adalah Permenpan RB nomor 4 tahun 2020. Wah, 2020. Iya bener, jadi 2020 ini berarti masih fresh banget. Dicatat tepatnya itu tanggal 6 Maret 2020 disahkannya Permenpan ini yang secara lebih detail membahas mengenai jabatan fungsional perencana. Aku sarankan buat kalian yang belum pernah buka atau belum pernah baca, coba dicari di internet dan dibaca ya. Next, lanjut soal kedua. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum ini disebut A. Dekonsentrasi, B. Desentralisasi, C. Otonomi, D. Sentralisasi, atau E. Ekspansi. Sampai sini mungkin ada yang tahu nggak apa? Jadi jawabannya adalah A. Dekonsentrasi. Apa itu dekonsentrasi? Jadi ternyata hal ini itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 9. Di sini dijelaskan sebagaimana di soal tadi bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi istilah awamnya itu bagi tugas gitu loh guys. Lalu apa bedanya dengan desentralisasi? Desentralisasi itu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Soal berikutnya, soal nomor 3. Jenjang tertinggi jabatan fungsional keterampilan adalah A. Pemula, B. Terampil, C. Mahir, D. Penyelia, atau E. Madya. Nah, soal ini itu ada dibahas di dalam Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Tepatnya itu pasal 7. Isinya itu jenjang jabatan fungsional kategori keterampilan itu diantaranya adalah dimulai dari yang paling tinggi jenjang penyelia, B. jenjang mahir, C. jenjang terampil, dan D. jenjang pemula. Jadi jawabannya D. Penyelia. Lanjut lagi soal nomor 4.
satuan nilai dari setiap butir kegiatan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir itu disebut dengan A. Angka kredit, B. Indeks prestasi, C. Nilai tugas, D. Nilai pencapaian, atau E. Prestasi kerja. Nah, jadi untuk kita yang melamar menjadi formasi perencana itu kita sangat tergantung sama penilaian ini sebagai acuan target prestasi kita untuk menapak jenjang yang lebih tinggi atau untuk mendapatkan fasilitas atau gaji yang lebih tinggi. Jadi satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir itu disebut dengan angka kredit. Jawabannya adalah A. Ya, ini sebagaimana tercantum di Permenpan RB nomor 13 lagi tahun 2019 tentang pengusulan penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil, spesifiknya di pasal 1 ayat 14. Bunyinya adalah angka kredit adalah satuan dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Nah, semoga sampai sini paham ya. Kita lanjut soal kelima. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan itu disebut juga dengan A. Pinjaman daerah, B. Pendapatan daerah, C. Pembiayaan, D. Barang milik daerah, atau E. Belanja daerah. Nah, jadi pembahasan ini itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lebih spesifiknya lagi itu pasal 1 ayat 36. Di mana di pasal ini dijelaskan tentang pemasukan dan pengeluaran daerah. Poin ke-36 yaitu belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Lalu bagaimana dengan pilihan yang lain di mana A adalah pinjaman daerah, B pendapatan daerah, C pembiayaan, atau D barang milik daerah? Dan ini penjelasannya. Di ayat 1 ini dijelaskan kalau pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kalau poin ke-36 sudah kita bahas tadi. Lalu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran maupun berlanjut ke tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang. Jadi kita ada feedback dulu, ada pemasukan dulu, yang kemudian berlanjut ke kewajiban. Karena ada pinjaman tentu ada kewajiban, itulah yang namanya. Sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bantuan APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Soal ke-6 yaitu wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disebut dengan wilayah. A. Otonomi, B. Administratif, C. Ibu kota, D. Pemerintahan, atau E. Provinsi. Nah, jadi jawabannya itu B. Wilayah administratif. Ini dijelaskan di UU nomor 23 tahun 2014, tepatnya itu pasal 1 ayat 13, di mana wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat, termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah atau wilayah kerja gubernur atau bupati dan wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Lanjut ke soal ke-7. Kenaikan pangkat tercepat yang dimungkinkan oleh pejabat fungsional perencana adalah A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun.
Nah, ini bersumber dari bappenas.go.id, websitenya Bappenas, bahwa untuk kenaikan pangkat tercepat yang bisa dilakukan atau didapat oleh pejabat fungsional perencana itu adalah 2 tahun. Apabila ada kelebihan angka kredit dari penilaiannya tadi, maka kelebihan tersebut akan digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Jadi ingat ya dengan soalnya sebelumnya bahwa kita itu sebagai pejabat fungsional perencana itu dinilai dengan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Soal berikutnya, soal ke-8 masih seputar angka kredit. Jadi pertanyaannya, target angka kredit paling kecil untuk jenjang ahli pertama adalah. Mungkin sebelumnya ada yang belum paham kalau ahli pertama itu apa sih? Ahli pertama itu jenjang pertama yang akan kita tapakin ketika kita menjadi pejabat fungsional perencana, guys. Jadi stepnya ketika kita masih CPNS, kita itu belum masuk ke jenjang karir ya untuk jabatan perencananya. Ada penilaian angka kredit yang harus kita gapai untuk kita masuk ke jenjang ahli pertama. Nah, angka kredit minimal yang harus kita gapai supaya kita fix gitu menjadi jabatan fungsional perencana ahli pertama itu berapa? Hal ini dijelaskan di Permenpan RB nomor 4 tahun 2020, yaitu target angka kredit paling kecil yang harus digapai untuk setiap jenjang jabatan ini diantaranya adalah A. 12,5 untuk perencana ahli pertama, B. 25 untuk perencana ahli muda, C. 37,5 untuk ahli madya, dan 50 untuk ahli utama. Jadi untuk ahli pertama itu jawabannya adalah 12,5. Lanjut ke soal ke-9. Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota disebut urusan pemerintah. A. Absolut, B. Umum, C. Konkuren, D. Campuran, atau E. Konkret. Nah, kita jawab dulu, jawabannya adalah C. Konkuren. Kenapa konkuren dan konkuren itu apa? Ini tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Lebih spesifiknya itu pasal 9 ayat 3. Di pasal 9 ini dijelaskan klasifikasi urusan pemerintah itu apa-apa aja jenisnya. Di antaranya adalah urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Nah, untuk urusan pemerintah absolut itu adalah urusan pemerintah atau urusan negara yang sepenuhnya itu jadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi tidak bisa diambil alih oleh pemerintah daerah. Misalnya soal pertahanan negara atau urusan luar negeri. Lalu sedangkan untuk konkuren ini campuran. Jadi urusannya sebenarnya adalah menjadi wewenang pemerintah pusat karena menyangkut daerah tertentu, maka dibagilah dengan pemerintah daerah yang bersangkutan. Lalu untuk urusan pemerintah umum itu adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Next, soal ke-10. Berikut adalah yang termasuk urusan pemerintah absolut. Nah, tadi kita udah bahas ya apa itu pemerintah absolut, konkuren, dan urusan pemerintah umum. Kecuali A. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, B. Politik luar negeri, C. Keamanan, D. Moneter dan fiskal nasional, dan E. Pertahanan. Nah, seperti yang udah aku jelasin di sebelumnya, kalau urusan pemerintah absolut ini adalah urusan yang sepenuhnya adalah wewenang pemerintah pusat tanpa bisa dibagi dengan pemerintah daerah. Biasanya ini berhubungan dengan luar negeri atau tentang keseluruhan dari NKRI. Ya, jadi jawabannya adalah A. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Ini tuh tercantum di UU Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi di pasal 10 ini dijelaskan bahwa urusan pemerintah absolut itu diantaranya adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Lalu untuk perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ini masuk urusan pemerintah yang mana? Jadi ini masuk urusan pemerintah konkuren. Kenapa konkuren?
Karena pemerintah pusat butuh bantuan pemerintah daerah atau pemerintah otonomi daerah tersebut untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi pasti ada ikut campur dari pemerintah daerah. Soal ke-11, RPJM kedua dikenal sebagai Indonesia Smart adalah RPJM periode A tahun 99 sampai dengan 2004, B tahun 2005 sampai dengan 2009, C tahun 2010 sampai dengan 2014, D tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, atau E tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, aku cantumin jawaban yang aku dapat dari Wikipedia karena ini diringkas lebih nyaman supaya untuk enak kita bacanya. Jadi RPJM yang dikenal dengan jargonnya sebagai Indonesia Smart itu adalah RPJM kedua periode 2010-2014. Udah paham belum apa itu RPJM? Jadi RPJM ini biasanya berangkat dari visi misi presiden yang menjabat atau yang terpilih pada saat itu. Nah, untuk RPJM kedua ini periode 2010-2014 merupakan visi misi dari presiden terpilih pada saat itu, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk RPJM nasional pertama juga dimulai sejak Pak SBY menjabat ya. Dikenal jargonnya adalah sebagai Indonesia Sehat periode 2005-2009. RPJM nasional ketiga itu tahun 2015 sampai dengan 2019. Ini sudah dijabat oleh Bapak Jokowi sebagai presiden terpilih pada saat itu. Jargonnya adalah Permata Indonesia 2019. Lalu bagaimana dengan RPJMN keempat tahun 2020-2024? Nah, ini aku dapat dari situs bapenas.go.id. Jadi RPJMN keempat 2020-2024 ini temanya adalah Indonesia berpenghasilan menengah, tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Kita doakan ya untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional kali ini dapat terwujud di tengah ujian pandemi yang sedang Indonesia hadapin. Amin. Lanjut lagi soal ke-12. Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara adalah pengertian dari A. Rencana pembangunan, B. Patriotisme, C. Rela berkorban, D. Pembangunan nasional, atau E. Nasionalisme. Nah, kalau ketemu soal kayak gini jangan terkecoh ya guys. Kita sudah sampai ke tahap SKB bukan SKD. Jadi ini udah bukan cerita tentang patriotisme, nasionalisme, atau yang berhubungan dengan bela negara ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh semua atau seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan negara itu kita kenal sebagai pembangunan nasional. Karena ini tercantum di UU Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi ingat ya guys, yang dibahas di soal SKB itu biasanya akan seputar formasi jabatan kita. Jadi mau itu undang-undang atau tentang SOP pekerjaan adalah seputar jabatan fungsional perencana. Lanjut ke soal ke-13. Yang bukan merupakan tahapan perencanaan pembangunan nasional adalah A. Penyusunan rencana, B. Penetapan rencana, C. Pengendalian pelaksanaan rencana, D. Evaluasi pelaksanaan rencana, E. Pertanggungjawaban pelaksanaan rencana. Nah, jadi ini tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di pasal 8 yang bunyinya adalah tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi A. Penyusunan rencana, B. Penetapan rencana, C. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan D. Evaluasi pelaksanaan rencana. Soal ke-14. Siapakah yang menyiapkan rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah? Jadi ingat ya, daerah. A. Kepala Bapeda, B. Kepala Bapenas, C. Gubernur, D. Ketua DPRD, atau E. Presiden. Jadi ini skalanya daerah, tentu yang mengerjakannya adalah
bagian dari pemerintah daerah? Jawabannya adalah A. Kepala Bapeda. Ini tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih spesifiknya adalah pasal 10 ayat 2. Untuk skala nasional, tugas ini menjadi tugas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk skala daerah, tugas untuk merancang rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah tugas Kepala Bapeda. Soal ke-15, hasil akhir rancangan pembangunan jangka menengah nasional setelah dilakukan Musrenbang Nasional akan ditetapkan dalam perpres, bentuknya akan perpres, selambat-lambatnya adalah A. 100 hari masa kerja presiden, B. 1 bulan sejak presiden dilantik, C. 2 bulan sejak presiden dilantik, D. 3 bulan sejak presiden dilantik, atau E. 6 bulan sejak presiden dilantik. Jadi hasil final untuk RPJM setelah dilakukan musyawarah rencana pembangunan nasional akan disahkan dalam bentuk perpres itu selambat-lambatnya 3 bulan sejak presiden dilantik. Ini sebagaimana dijelaskan di UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan presiden paling lambat itu 3 bulan setelah presiden dilantik. Nah, ini soal terakhir di sesi kali ini. Aku harap dengan kita sama-sama bahas, jadi gak sekedar soal kemudian jawaban, tapi juga ada pembahasan. Itu gunanya untuk kita mengerti, jadi gampang untuk mengingat. Karena SKB ini apalagi mengenai undang-undang yang menyangkut dengan profesi yang kita lamar itu cakupannya luas banget. Aku aja cukup kewalahan. Nextnya doain ya, semoga aku masih sempat bikin soal SKB selanjutnya untuk sesi tanya jawab kita. Jadi kita sama-sama belajar. Oh ya, aku juga gak lupa ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga berguna buat kita semua. Ditunggu aja untuk next kontennya. Aku mohon supportnya juga untuk subscribe, like, dan komen kalau mungkin ada masukan buat aku. Oke, makasih ya guys. Goodbye. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.